Selamat datang di TJL YouTube channel. TJL adalah singkatan dari Think Globally Act Locally. Maksud dari channel ini adalah mengungkap hal-hal yang terdapat di lokal tetapi yang bernilai global. Dan kali ini kita akan berbincang dengan mahasiswa dan 3 orang di antaranya sudah lulus ya. Tapi pada waktu mengikuti kegiatan ini masih mahasiswa peserta pertukaran ya di negara-negara Hongaria, Spanyol, dan di Korea. Saya Fadia Stuti sebagai host, kemudian ada Selin mahasiswa juga jadi host dalam bincang-bincang ini. Baik, untuk pertama saya akan perkenalkan dulu 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Alvan Fajar. Alvan Fajar pernah mengikuti pertukaran mahasiswa di Universitas Pompeu Fabra di Barcelona, Spanyol pada tahun 2022. Kemudian Yulianti di University of Szeged, apa begitu? Yes, di Hungaria. Kemudian Salsabila dan Harizad ya menjadi peserta pertukaran mahasiswa di Hambat National University di Korea. Selamat datang di TJL YouTube channel. Ya. Baik, untuk pertama kali saya akan bertanyakan adalah proses kalian sampai mengikuti exchange student ini. Kita mulai dari yang Alvan dan Yulianti kebetulan mendapatkan dana atau sponsor yang sama ya dari pemerintah ya. Coba ceritakan sedikit. Jadi untuk saya dan Yulianti Bu datang dari program ISMA namanya. Itu satu di antara program MBKM dari Kemendikbudristek. Itu ISMA namanya, kepanjangannya adalah Indonesian International Student Mobility Awards. Jadi ini program kampus merdeka yang bisa membuat mahasiswa-mahasiswa di Indonesia bisa berkuliah ke luar negeri melalui beasiswa full, beasiswa penuh dari pemerintah. Dan untuk pilihan negaranya itu ada beberapa puluh negara, baik itu di Asia, Eropa, Oseania, sampai ke Amerika juga. Dan kebetulan saya dan juga Yulianti sama-sama berangkat ke Eropa kami, walaupun beda negara. Nah, jadi program ISMA ini setiap tahunnya ada. Kalau saya dari angkatan 2022 dan Yulianti dari angkatan 2023. Oke, saya tadi belum memperkenalkan bahwa keempat peserta exchange student ini adalah dari program studi manajemen kelas internasional. Jadi salah satu mungkin yang pengalaman ya yang mereka dapatkan adalah dengan mengikuti exchange student tersebut. Oke, seleksinya bagaimana itu? Kalau untuk seleksi itu dari ISMA sendiri memang bukanya untuk 3 seleksi. Jadi yang pertama itu seleksi berkas, ini memasukkan syarat-syarat administrasi. Kemudian ini juga dibarengin dengan seleksi esai. Jadi kita mengumpulkan esai untuk di tahap administrasi ini. Kemudian di tahap kedua itu ada tahap setelah administrasi langsung pelaksanaan tes kebinekaan. Jadi kita menjawab soal-soal yang berkaitan dengan Pancasila dan juga kewarganegaraan. Setelah tahap administrasi ini kemudian pengumuman kelulusan. Nah, untuk kelulusan ini yang akan lanjut ke tahap kedua. Untuk tahap kedua itu ada tahap interview atau tahap wawancara seperti. Ada persyaratan bahasa Inggris? Untuk persyaratan bahasa Inggris memang di administrasi itu memang diwajibkan. Jadi kembali lagi ke host university masing-masing. Yang tersedia itu ada 3 kalau nggak salah. Jadi ada IELTS, ada TOEFL, IBT, kemudian ada DET atau Duolingo English Test. Gitu. Berapa minimal ya kalau IELTS? Kalau IELTS itu minimal kalau nggak salah 6 untuk daftar ISMA. Untuk daftar ISMA-nya Bu. Jadi syarat untuk daftar dan syarat untuk apply ke universitasnya itu tergantung univnya lagi. Tapi kalau untuk daftar ISMA IELTS-nya itu 6, kalau Duolingo-nya itu 100 dan TOEFL IBT-nya itu kalau nggak salah 78. Itu untuk eligible untuk daftar administrasi ISMA. Ya, sama seperti kayak LPDP atau sponsor yang lain, benar. Lulus sponsor tapi belum tentu lolos universitasnya.
Nah kalau di Undo sekalian itu berapa syarat? Kalau saya kebetulan saya apply-nya pakai DET Bu, pakai Duolingo English Test. Kalau ISMA syarat DET-nya minimal 100, kalau di univ saya 115. Oke, 119, jadi sudah lewat gitu ya. Ya. Kalau Ilianti? Kalau di University of Saigon sama dari ISMA itu 100, di University of Saigonnya itu 105 untuk Duolingo English Test juga Bu, DET sama kayak Mbak Wei. Ya. Nah sekarang untuk Salsabila dan Hariza, ya salah satu nanti bisa menjawab ya. Jadi waktu ke Hambat National University, ya memang Hambat ini kerjasama dengan antar fakultas ya, antara Fakultas Ekonomi Nusantara dengan Hambat National University. Tapi secara internal ada enggak kriteria apa yang disyaratkan? Kalau untuk Hambat National University itu mereka nggak terlalu matang bahasa Inggris karena kami yang penting bisa aja, dan kemudian kami nanti di sana bakal ada program yang namanya Badis. Jadi kami membawa kebiasaan berbicara bahasa Inggris sehari-hari aja sih untuk mahasiswa-mahasiswa di sana, karena kalau di Korea itu mereka tuh proud banget sama bahasa lokalnya. Jadi bahasa Inggris tuh sesuatu yang sulit lah dilakukan sama anak muda di Korea. Jadi lebih gimana kami mengajak mereka untuk membiasakan diri berbicara dengan bahasa Inggris sehari-hari aja Gitu. Ya. Baik, mengenai di sana, setelah sampai di sana kan perkuliahan. Nah, apakah kuliahnya itu khusus anak international exchange student atau bergabung dengan mahasiswa lokal? Coba silakan Putri. Kalau untuk kelasnya itu, kami kemarin tuh ada yang kelasnya gabungan sama seluruh anak-anak international exchange, sama juga ada yang gabung dengan mahasiswa lokal. Yang seperti gabung sama anak international exchange-nya itu kayak kelas Korea dasar, karena itu kan emang basicnya kan di sana kami harus pelajari bahasa Korea itu. Jadi gabungnya itu sama anak-anak international exchange lainnya dari negara lain. Tapi kami juga dapat pilihan, kami bisa gabung ke kelas yang ada di sana dan itu sama anak-anak lokal. Waktu kalian mengikuti kegiatan ini, ada berapa peserta dari internasional yang mengikutinya dan tidak mana saja? Kalau untuk jumlahnya mungkin bisa sekitaran 15 sampai 20 anak-anak international exchange. Lalu negaranya itu juga banyak juga sih Bu, kayak Kyrgyzstan, Vietnam, Thailand, terus Jepang juga, dan yang paling banyak yang gabung international exchange-nya itu dari negara Kyrgyzstan. Kyrgyzstan, oke. Nah, apakah mereka itu semuanya lewat jalur kerjasama atau ada mereka itu tiap tahun mungkin menawarkan gitu kepada international student manapun ya, itu terbuka gitu? Bagaimana? Setahu kami sih terbuka, cuman kalau untuk kayak misalnya Lipan, lalu kemarin ada ngobrol-ngobrol sama anak-anak dari Thailand, itu lebih ke kerja sama universitas sih Bu. Oh, kerjasama. Jadi artinya hanya yang kerjasama yang bisa. Walaupun dibuka juga ada, tapi dia buka juga ada. Jadi di website-nya itu bisa terlihat gitu ya. Oh begitu. Jadi setiap tahun, apakah mereka menawarkan sekali satu sesi aja atau bagaimana? Setiap tahun pasti ada ada buka buat exchange student, tapi itu kayak misalnya summer session, kemudian spring, Oke. per periode gitu. Oh gitu. Yang kalian apa tuh? Nah, itu ya. 4 bulan ya? 4 bulan itu pada saat kapan? Kami itu fall season. Fall season. Udah dingin ya saat itu? Ya. Oke. Bagaimana kalau yang di Eropa ini? Nah, Spanyol dan Hungaria. Kalau misalnya untuk di Ya. tempat saya Bu ya, Ya. saya itu kan di Universitas Pompeu Fabra, itu saya masuk ke program BAPIS namanya. Itu Barcelona Program for Interdisciplinary Studies. Jadi memang program BAPIS ini memang ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswa internasional yang berkuliah, yang mau exchange ke Spanyol, khususnya ke UPF. Jadi di kelas saya isinya bukan anak-anak lokal, tapi anak-anak internasional semua. Ada dari Indonesia, terus yang saya ingat lagi itu ada dari Amerika Serikat, ada Kanada, Jepang, terus ada dari Lebanon dan negara-negara lainnya. Nah jadi memang program itu memang dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa dari luar negeri yang ingin belajar di UPF khususnya, untuk belajar
pelajaran-pelajaran yang mungkin tidak mereka pelajari. Makanya programnya interdisciplinary studies. Jadi mereka belajar mata kuliah yang tidak mereka dapatkan di negara mereka masing-masing. Contohnya misalkan kayak saya di sini, saya kan jurusan manajemen kan ya Bu ya di FOB ya. Tapi di sana saya ada ambil mata kuliah sejarah juga di sana. Nah, jadi memang tujuan dari program BAPIS-nya itu sendiri untuk membangun pemahaman mahasiswa-mahasiswa jurusan tertentu terhadap ilmu-ilmu lainnya, khususnya yang ada di Barcelona itu. Oke, kalau di Hungaria gimana? Kalau di Hungaria kita memang nggak ada program yang dengan anak internasional secara langsung, Bu. Tapi memang ketika kita lolos ISMA, itu kita udah langsung dimasukin dengan anak-anak reguler yang biasa. Cuma untuk case kami di University of Szeged, itu kami benar-benar dibaurin. Jadi sama anak PhD juga, sama anak sarjana juga. Cuman untuk kelas kami, karena University of Szeged kan juga international university kan ya Bu. Jadi juga ada banyak anak-anak internasional dari Nigeria, dari India, kemudian Mongol, dan banyak negara sebenarnya kita gabung dalam satu kelas yang sama gitu Bu. Jadi bahasanya kalau internasional bahasa Inggris saya. Tapi berarti kalau dengan yang lokal juga pakai bahasa Inggris. Kalau di case saya, karena memang bahasa asingnya itu kan di Mojor kan Bu. Tapi untuk kami karena di University of Szeged itu International University tadi, itu semua kelas memang diajarkan menggunakan bahasa Inggris. Kecuali untuk kelas-kelas yang memang khusus bahasa Mojor, itu biasanya mereka mengajarkan bahasa Hungaria dasar. Nah, itu baru menggunakan bahasa Hungaria, bahasa lokalnya. Mata kuliahnya apa seperti yang apa dilakukan atau bagaimana? Kalau saya memang karena kami kan dibebaskan. Jadi kalau dari ISMA itu memang dianjurkan untuk memilih yang interdisciplinary. Tapi untuk di University of Szeged setelah kami masuk, kami langsung diminta untuk memilih fakultas. Kalau saya kemarin memang memilih fakultasnya yang berbeda dengan yang saya di FOB. Jadi saya memilih fakultasnya itu di Fakultas Teknik Pangan. Itu belajarnya tentang quality control, kemudian juga belajar tentang elements of marketing dan sebagainya. Tapi memang didasarkan, dikelompokkan berdasarkan fakultas, dan itu bebas kita ingin memilih fakultas mana di University of Szeged. Oke. Nah, kemudian selama di sana ya, pernah ke perpustakaan. Nah, coba ceritakan sedikit tentang perpustakaan di sana gimana? Kalau di Hanban National University itu dia perpustakaannya tuh jadi dua pusat. Jadi kami itu ada South sama ada North. Nah, di perpustakaannya itu jadi gedung pertama yang ada di South. Jadi masuk Hanbat udah langsung kelihatan perpustakaannya tinggi dan di Amran. Dan perpustakaannya itu ada seperti biasa, ada buku, kemudian ada ruang belajarnya. Terus juga mereka banyak spot-spot yang kayak wow ternyata ada gitu. Kayak misalnya public theater, terus mereka juga ada cafe khususnya. Terus juga yang menarik dari perpustakaannya itu mereka open untuk mahasiswa yang mau part-time di sana. Kayak misalnya jadi yang jaga kafenya atau jadi penjaga perpustakaannya. Apa ada 4 jam bukannya? Enggak, karena tadi yang dijaga, karena dijaga sama mahasiswa, paling dia jam 10, jam 11 malam udah gitu. Nah, oke, sebelum lanjut tentang perpustakaan, kalau di sana gimana? Di Eropa lah saya tingkatkan ke Eropa. Kalau di Hungaria itu Bu, kami punya di Szeged spesialnya itu punya perpustakaan yang namanya Tablesburg Library. Nah, fun fact-nya Tablesburg Library ini salah satu perpustakaan terbesar di Central Europe. Nah, emang perpustakaannya itu besar dan baru dibangun dan resource-nya itu banyak banget. Mungkin hal yang menarik dari perpustakaan ini tuh dia bukanya hampir 24 jam, tapi kayak sampai jam 11 malam. Itu biasanya perpustakaan ini selain digunain buat minjem buku, itu juga digunain anak-anak kalau misalkan udah exam season atau mulai mau ulangan atau ujian, itu semuanya pada belajar di Tablesburg Library ini. Karena memang ada disediakan komputer, ada disediakan ruang belajar, terus juga ada disediakan buku, dan anak-anak juga pada minjem di situ kayak gitu Bu. Itu. Kalau Spanyol? Kalau di UPF ya Bu ya, itu pertama kali saya datang ke perpustakaan itu saya amazed banget karena perpustakaan itu sangat besar. Misalkan kita bandingkan dengan universitas kita di sini, besar banget, dan juga arsitektur di sana tuh khas sekali Bu. Karena Spanyol di Barcelona kan mungkin kental dengan sejarahnya, jadi arsitekturnya tuh benar-benar dindingnya pakai dinding-dinding batu gitu. Jadi ketika kita masuk ke dalam perpusnya tuh serasa kita kayak balik ke Eropa tahun 1500-an misalnya, karena isinya buat ya Bu, batu-batu dindingnya, terus bukunya banyak sekali. Terus juga tipe-tipe bangunan Eropa yang besar, gede, dan ceilingnya sangat tinggi sekali Bu. Terusnya kayak gitu. Jadi kalau misalkan saya di jam antar mata kuliah, misalkan ada jam kosong sebelum mata kuliah selanjutnya, biasanya saya dengan teman-teman ke perpus
Terus kita belajar di sana dan perpusnya itu benar-benar dipakai mahasiswa untuk belajar banget Bu. Sama seperti tadi Yulianti di Hungaria, kalau misalkan apalagi udah exam season itu biasanya perpusnya buka hampir 24 jam dan banyak mahasiswa yang belajar sampai tengah malam, sampai subuh, saking mereka pengen belajar benar-benar gitu Bu di perpusnya. Tapi kalau saya nggak pernah belajar sampai tengah malam sih di perpus karena saya prefer belajar di rumah. Cuma teman-teman saya ada memang juga beberapa yang dari Indonesia yang lebih memilih untuk belajar di perpus sampai tengah malam, sampai udah kampus tuh udah gelap tapi perpusnya masih hidup gitu. Nah jadi emang 24 jam ya. emang itu sih Bu yang saya rasakan bedanya perpus di sana dengan perpus di sini tuh vibes-nya beda dan benar-benar dipakai belajar sampai tengah malam. Oke, kalau dibandingkan dengan jangan bangunannya ya dengan apa ya, tapi mahasiswanya di perpustakaan kan bagaimana? Kalau yang saya lihat Bu, kayak tadi sih itu mereka benar-benar kalau misalkan belajar itu ambisnya sampai tengah malam. Kalau kita kan mungkin karena memang perpus kita nggak buka sampai 24 jam ya Bu ya. Jadi anak-anak memang nggak belajar juga sampai tengah malam. Tapi kalau di sana antusias cara mereka belajar khususnya di exam season itu benar-benar perpus membludak isinya anak-anak belajar sampai malam. Oke lah, tidak sampai malam di sini nih. Kalau saya keramaian di perpustakaan itu loh. Nah, dibandingkan dengan di sini gitu. Kalau di sana itu Bu, yang saya notice di Eropa itu memang budaya belajarnya itu berbeda. Jadi mungkin anak-anak di sini itu kan untuk belajar mereka banyak yang prefer ke kafe misalkan Bu, kerjain tugas di warkop dan sebagainya. Tapi kalau misalkan mereka itu ke kafe memang untuk bercengkrama, nongkrong, bersama teman dan lebih banyak dihabiskan memang di perpus. Jadi kayak kalau misalkan untuk keramaian memang ramainya dan crowded banget di perpustakaan di sana karena memang mereka benar-benar memanfaatkan untuk belajar, nyari buku, minjam buku, bahkan kayak sekedar kerja kelompok juga mereka ke perpus gitu. Iya, kalau di Korea Kalau di sana agak mirip sih Bu dengan yang di Eropa, apalagi waktu pas exam season sih. Apalagi kalau di sana tuh walaupun perpusnya mungkin nggak 24 jam karena malam terus sudah tutup, tapi di sana tuh banyak tersedia kayak study room atau cafe study itu. Jadi mereka bisa lanjutkan belajar mereka sampai tengah malam banget itu tuh di sana. Dan itu tuh pasti kalau udah exam season tuh bakal banyak banget anak-anak di sana tuh belajar, bahkan pulangnya sampai malam sekali. Jadi budaya belajarnya ya nggak beda ya. Kalau di kafe, saya bingung juga sih kalau di kafe gimana konsentrasi. Jadi saya juga mengalami hal itu ya waktu di Australia ya. Jadi ada ruang-ruangan khusus untuk, padahal udah puluhan tahun yang lalu itu ya. Jadi mirip seperti yang kalian ceritakan. Jadi itu hal yang seperti itu tidak berubah kan? Tidak berubah artinya itu sudah culture. Jadi dan itu sudah begitu lama terjadi di tempat yang sudah maju. Kembali ke saya. Tadi itu gimana ya cara kakak abang gitu ketika kan kita dari Indonesia gitu. Nah ketika di luar negeri itu gimana sih cara menyesuaikan dengan lingkungan yang baru ya mungkin mencari makanannya terus tempat ibadahnya mungkin yang menyesuaikan dengan lingkungan yang baru itu begini. Kalau misalkan saya di sana emang kebetulan di Barcelona itu kan termasuk kota turis ya. Jadi banyak turis yang datang, banyak juga orang-orang dari luar negeri yang tinggal di sana, nomad juga banyak yang kerja di Barcelona juga. Jadi kalau misalkan untuk cari tempat ibadah itu termasuk mudah karena di Barcelona juga komunitas orang Indonesia itu mudah ditemukan. Satu di antaranya bisa lewat PPI juga, PPI Barcelona. Terus kalau misalnya untuk makanan halal juga banyak sebenarnya karena banyak orang-orang yang datang dari negara-negara dengan penduduk muslim yang termasuk banyak juga pindah ke Barcelona terus buka restoran juga itu termasuk banyak. Jadi itu bukan menjadi suatu masalah sih bagi saya waktu ketika pertama kali datang ke Barcelona untuk menyesuaikan diri sebagai seorang orang dari Indonesia. Kalau saya mungkin karena juga masih kayak Bang Alvan dari Eropa itu kan memang kita harus menyesuaikan diri terkait culture dan lain-lain gitu ya. Cuman karena di Saget itu ada satu universitas tadi yang memang untuk anak-anak internasional. Jadi meskipun kotanya kecil itu memang sudah didominasi oleh masyarakat internasional. Nah masyarakat internasional ini biasanya kalau udah ketemu orang-orang foreigner atau yang dari luar negeri itu biasanya mereka lebih ramah gitu. Jadi mereka lebih kayak curious dan nanya ke kita kayak ini dari mana datangnya, dari Indonesia, oh Indonesia di sini ya kayak gitu. Kemudian untuk masalah mungkin restoran halal dan sebagainya sama juga sih kayak Bang Alvan. Jadi meskipun di Eropa kalau bagi saya yang orang nonis mungkin lebih mudah ya untuk mencari tempat ibadah dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman saya juga tidak terlalu sulit karena memang di Saget itu kita tetap ada masjid
di pusat kotanya dan biasanya orang-orang Jumatan dan sebagainya itu di situ. Kemudian yang kedua kalau masalah untuk makanan halal, kita juga ada nih kayak orang-orang yang Turkish restoran itu kan biasa jualannya makanan halal kayak gitu. Kemudian juga ya Pakistan dan sebagainya. Jadi sebenarnya meskipun akan ada keterbatasan itu nggak terlalu menjadi masalah karena memang aksesnya tetap ada. Mungkin balik sama jujur sih kalau buat sama putri itu tantangan terbesarnya sih. Karena kalau di Korea tuh agama tuh sama sangat privacy. Terus juga kami ini kebetulan bukan di Seoul tapi di Daejeon. Daejeon tuh kotanya kecil, julukannya mata pelajar. Jadi dia tuh sangat jarang lah terjamah sama turis sebenarnya. Nah dari situ belajar banyak sih, kayak kalau misalnya mau jam-jam ibadah itu tuh udah harus pulang ke dorm karena cuma bisa sholat di kamar. Terus kalau untuk makanan, kalau untuk restoran-restoran di luar paling pilihnya restoran-restoran yang kayak udah pasti misalnya tteokbokki karena itu kan tepung terus kan. Tapi kalau restoran-restoran dari itu susah banget. Nah terus untuk makanan di dorm itu sebenarnya bisa dikomunikasikan sama ajumonik kantinnya. Jadi manggilnya ajumonik. Nah ajumonik kantinnya itu karena Hanbat itu selalu buka selalu open sama exchange student, paling adalah 1-2 orang yang Muslim. Kebetulan kami kemarin yang dari Indonesia itu sama-sama putri, terus anak-anak dari Kyrgyzstan juga Muslim. Jadi kalau misalnya menunya porch itu biasanya kami disediakan menu lain. Oh, jadi di asrama itu disediakan makanan ya? Tapi harus dikoordinasikan dulu sih terkait makanan yang kami nggak bisa makan. Kalau misalnya nih pertanyaan beda lagi ya. Tadi kan ada bilang itu tantangan terbesarnya gitu. Nah, gimana sih motivasi awalnya tuh pengen kuliah di luar negeri gitu kan, bisa di sharing juga biar kami tuh kayak termotivasi kenapa alasannya kuliah ini. Kalau aku pertama ya mungkin kenapa aku langsung milih Korea itu karena emang sudah dari kecil. Ini tuh budaya sekarang sih anak sekarang. Emang udah dari kecil, udah dari SD tuh ada suka sama Korea, terus kayak ada kepikiran kayak pengen deh sekali aja dalam seumur hidup tuh bisa ke sana gitu. Terus ya karena kebetulan kuliah di sini, lalu di International Management kan emang ada program exchange-nya, dan juga kebetulan pas itu yang bukanya langsung Korea, ya udah langsung apply aja. Sama sih, karena suka Korea, terus juga aku mulai interest sama bahasa Korea sih. Jadi kayak kalau misalnya di Indonesia belum ada pengalaman buat ngobrol langsung sama orangnya, kalau misalnya ke Koreanya langsung kayaknya bisa belajar lebih banyak. Mungkin dari Bang Alpan. Motivasi untuk kuliah di luar negeri karena memang pengen sih kuliah di luar negeri. Maksudnya kan kayak siapa sih yang gak mau kuliah di luar negeri. Terus pas kebetulan juga pemerintah buka program yang emang full beasiswa, jadi lebih baik take the risk dan coba untuk daftar, dan ternyata alhamdulillah lolos dan memilih Spanyol karena emang dulu waktu SMA pernah belajar bahasa Spanyol walaupun dikit-dikit. Jadi emang interested sama bahasa Spanyol, budaya Spanyol, jadi pengen tinggal ke sana supaya bisa memperlancar bahasa Spanyol. Tapi ternyata pas pulang juga tetap belum lancar. SMA-nya di mana? Ya Bu? SMA-nya di mana? Itu waktu saya belajar otodidak sih Bu. Ya. Kalau saya mungkin sama ya, kalau misalkan ngomongin pengen study abroad, kenapa? Karena memang ya siapa sih yang nggak mau belajar di luar negeri. Sama kalau misalkan saya tuh sering sekali terekspos dari kecil itu dengan pop culture, dengan datangnya itu dari barat kayak gitu. Jadi pas ngeliat nih ada Eropa rupanya, dan juga ada ISMA kebetulan ada menyediakan kampus asal Eropa, itu langsung interested dan pengen daftar. Kemudian kalau misalnya kenapa memilih Hungaria, sebenarnya ISMA itu kan bukannya di 2 program, di 2 pilihan ya. Jadi ada Hungaria dan ada banyak pokoknya. Jadi saya tuh milihnya waktu itu Hungaria dan juga Irlandia. Itu tuh dua-duanya saya pilih karena memang dari kecil di Hungaria itu saya banyak terekspos dengan video-video orang yang ngedance dan juga culture mereka gimana, food dance mereka kayak gitu. Sama kayak Irlandia. Kemudian kalau misalkan spesifik lagi kenapa Hungaria, karena ada University of Szeged yang juga kemarin itu booming beritanya penemu vaksin itu corona itu dari University of Szeged. Jadi kayak wah kayaknya seru kalau misalkan bisa satu alma mater bisa ada kesempatan buat belajar dengan universitas yang researchnya hebat dan juga
teman-teman internasional kayak gitu yang kebetulan belum bisa saya dapatkan ketika saya di Untan kayak gitu. Mungkin itu sih untuk motivasinya. Oke, sekarang beda perkuliahan dosennya gitu. Gimana dengan di sini? Sebenarnya cara pengajarannya kurang lebih sih balik lagi sih Bu, tergantung mata kuliah yang kami ambil. Kalau Salsa bakal kasih contoh tuh yang pertama yang basic Korea. Itu dosennya tuh karena isinya anak-anak internasional, dosennya tuh sangat excited karena ketemu orang-orang baru, terus juga kami di situ posisinya baru belajar bahasa Korea dasar, jadi kayak dosennya tuh kayak ngajar anak kecil gitu. Jadi beliau happy terus bawaannya. Terus kalau misalnya mata kuliah yang satu lagi itu yang menggabungnya sama lokal, itu tuh mata kuliah English for essay writing. Jadi itu tuh bahasa Inggris buat penulisan esai, itu gabung sama anak-anak lokal. Sama aja sih sebenarnya kayak dosen-dosen sini yang ajar, kasih tugas, pertanyaan. Oke, di sana di Eropa gimana? Kalau saya ngerasa sekali sih Bu, beda dari cara pengajaran dosen di Indonesia dan di Eropa. Ini saya bukan mendegradasi dosen di Indonesia Bu, tapi memang budaya cara pengajarannya mungkin yang berbeda. Kalau misalkan yang saya rasakan di Eropa itu dosennya lebih talkatif dan juga lebih mengajak mahasiswanya untuk berdiskusi. Dosennya lebih pengen mahasiswanya yang ngomong di kelas daripada dosennya yang ngomong di kelas. Jadi kita sering sekali diskusi di kelas dan dosennya lebih sering mengajukan pertanyaan, kemudian meminta pendapat mahasiswanya bagaimana pandangannya. Terus kemudian kita diskusikan bersama. Tapi mungkin ini terjadi karena mata kuliah yang saya ambil itu kebanyakan tentang sosial. Jadi kebanyakan memang mata kuliah yang perlu untuk didiskusikan. Contoh misalkan kayak sejarah. Terus saya juga belajar tentang FC Barcelona di sana, tentang klub bolanya. Kita juga diskusi kenapa FC Barcelona bisa naik namanya segala macam. Terus juga saya juga belajar tentang sejarah peradaban manusia, bagaimana pemikiran manusia bisa berubah dari waktu ke waktu, dari zaman purba sampai zaman robot nanti di masa depan. Jadi mungkin karena memang perbedaan itu mungkin ada karena mata kuliah yang saya ambil juga memang lebih memaksa mahasiswanya untuk bisa lebih berpendapat dan berdiskusi sih Bu. Itu yang saya rasakan. Sama. Sama Bu, kalau misalkan yang paling saya notice itu mungkin semuanya itu memang berdasarkan konsensus. Jadi kayak benar tadi kata Bang Alvan memang lebih interaktif. Saya mungkin ambil contoh dari salah satu mata kuliah yang saya ambil itu how it's made or work in practice. Jadi di situ kita memang ketimbang belajar di kelas lebih banyak karena memang juga untuk praktek, kita itu lebih ke visit misalkan factory yang ada di Zagreb, jadi kayak pabrik-pabrik, dan itu tuh biasanya kalau misalkan minggu depan kita udah mau visit, ini dosennya udah langsung konsensuskan atau langsung diskusi, kita mau visit ini ke depannya kalian kira-kira setuju atau enggak ada masukan atau tidak untuk kelas kita hari ini. Jadi memang kalau secara keseluruhan memang lebih interaktif karena memang mata kuliahnya juga mungkin dan juga budaya pembelajarannya. Oke, baik. Sebagai penutup ya, apakah nanti bercita-cita ingin mengambil S2 di luar negeri? Coba kita mulai dari Haliza Nabila Putri. Ingat? S2-nya, S2 bisa juga langsung S3. Untuk sekarang sih Bu, pasti ada. Karena udah pernah kuliah S1 setengah lah kan di luar negeri. Terus jadi kayak pengen lagi, tapi ada kepikiran nggak mau di Korea lagi sih Bu. Oh iya, Pengen di negara lain. bisa di negara lain. Maksudnya ke luar negeri kan gimana aja gitu ya. Oke. Iya. Terus saya bilang Asya Ali. Sama Bu, ada kepikiran buat keluar negeri, cuman kayaknya buat balik ke Korea lagi kayaknya enggak. Enggak. Oh, oke. Terus bagaimana dengan Alvan Fajar? Pastinya Bu, kepikiran untuk kembali ke luar negeri lagi untuk menempuh pendidikan di sana lagi, karena seperti tadi Putri juga udah ngerasain gimana rasanya kuliah di luar negeri, pasti pengen lagi. Oke. Yulianti? Jawabannya sama Bu, jadi pasti punya kepengenan atau enggak kepikiran untuk kuliah lagi S2 di luar negeri karena memang udah merasakan atmosfer pembelajaran di sana, tapi mungkin untuk masa depan enggak akan mungkin untuk datang ke Hungaria lagi mungkin enggak, jadi kayak akan mencoba negara lain. Ya, alhamdulillah dulu saya enggak pernah tuh S1-nya ke luar negeri. Langsung loncat saya S2-nya ke luar negeri. Baik, para penonton YouTube channel ini ya, kita tutup untuk perbincangan pagi ini dan akan dilanjutkan pada sesi kedua di mana nanti narasumber akan berbicara tentang kehidupan di luar kampus. Terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi narasumber di YouTube channel ini, dan saya tutup pertemuan ini dengan ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.